Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu 'inda ridha, Allahumma lakal hamdu ba'da ridha, Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana al-Karim rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa ahzanina wa shifaa'an lima fi sudurina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina. Allahumma ij'al hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al syafi'an lana yawmal qiyamah برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على وجهك يرضي عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن. اللهم اجعلنا أهل القرآن. اللهم ارزقنا جنة الفردوس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, mungkin kita akan sedikit murajaah pelajaran tentang khayshum karena beberapa dari antuna kayaknya ada yang kurang paham. Baik, Ana akan bahas sedikit lagi ya mengenai khayshum. Baik, sebentar. Sebagaimana antuna tahu bahwa khayshum adalah rongga hidung. Mungkin di sini ada yang masih pusing mengenai an-nisful mukammal sama an-nisful mukammil. Jadi makhraj khayshum itu merupakan makhraj penyempurna ya. Penyempurna. Bukan yang disempurnakan. Jadi bedanya mukammal sama mukammil. Kalau mukammal itu artinya penyempurna. Nah, penyempurnanya itu adalah khayshum. Tapi kalau misalnya mukammil, kebalik nggak ya? Kebalik. Mukammil itu adalah penyempurna. Itu khayshum. Tapi kalau mukammal, itu yang dilengkapi. Siapa yang dilengkapi? Makhrajnya. Ya seperti mim tadi kan makhrajnya di bibir. Itu makhrajnya. Itulah mukammal. Tapi kalau misalnya mukammil, itu penyempurna. Ya, makhraj penyempurna. Yaitu makhraj khayshum. Jadi makhraj aslinya itu, yang di mulut, itu yang di mim itu, itulah yang disebut dengan mukammal. Sama dengan halnya nun ya. Nun itu kan keluarnya di ujung lidah, ya kan? Dan dia disempurnakan oleh gunnah kan. Nah, si makhrajnya nun ini, torfu lisan ini disebut mukammal. Tapi kalau misalnya si penyempurnanya yaitu si gunnahnya ini, khayshum ini, maka disebut mukammil. Di sini paham ya? Jadi suaranya itu mengalir melalui rongga hidung saat huruf mim dan nun diucapkan dalam keadaan tasydid dan sukun ya. Ya seperti yang disebutkan di muhadharah yang kemarin, atau misalnya bertasydid amma, imma, anna gitu. Jadi tepatnya pada saat makhraj mulut yaitu mukammal saling menyentuhkan satu sama lain, maka ada tasyaddud di situ. Ada tasodum di situ. Ada suatu benturan yang menjadikan suaranya keluar. Ya kan? Adapun pada saat makhrajnya menjauh, tabaud, maka suara yang mengalir sempurna dari rongga mulut ya. Tapi kalau misalnya dia lagi tasodum, lagi saling nutup mulut, jadi suaranya nanti jadi gunnah. Tapi kalau misalnya udah tabaud, menjauh, ngebuka, jadi harokat nih, nah itu suaranya udah nggak keluar lagi dari hidung. Jadi salah kalau kita nyebutnya ma pakai hidung salah, tapi harusnya ma keluar dari rongga mulut kalau sudah berharokat ya, begitu. Jadi jadi kalau misalnya dari
Jadi suaranya itu mengalir melalui rongga hidung ya saat mengucapkan huruf mim dan nun gitu. Namun aliran suara yang mengalir ke rongga hidung itu bertingkat-tingkat, ada tingkatannya. Jadi kondisi yang paling sempurna gunahnya itu pada saat nun dan mimnya bertasydid. Kayak yang sebutkan di amma, anna itu paling sempurna tingkatannya. Jadi gunah itu nanti ada beberapa tingkatan, nanti bakal kita bahas di mungkin pertemuan keberapa nggak tahu ya. Nah, gitu ya untuk pembahasan murojaahnya sampai sini insya Allah paham ya. Kita masuk ke sifat huruf ya. Insya Allah sekarang kita masuk sifat huruf. Apa itu sifat huruf? Mungkin kalau dari matan Jazariyah ya. Sifatuha jahrun warihum mustafil munfatihum musmatatun waddidda qul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatim bakat wa bayna rikhmin wasyadidi lin umar wa sab'i ulwin khussa daghdin qiz hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطيل. Insya Allah kalau misalnya kita sudah selesai semua program tajwidnya, kita bisa melanjutkan pelajaran. Anda bakal adakan insya Allah materi Jazariyah ya, atau Tuhfatu Atfal, terus kita ngafal. Insya Allah nanti Ana buatkan syahadahnya. Kalau misalnya Ana udah dapat sanad ijazahnya, mungkin Ana juga bakal buatkan buat kalian. Tapi Ana masih proses sih insya Allah. Nah, sifat huruf itu apa sih? Ya, kenapa kita itu penting banget belajar sifat huruf dalam ilmu tajwid? Kenapa? Karena sifat huruf itu digunakan untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Walaupun misalnya makhrajnya itu sama, ya kan? Kayak misalnya ta damal dal, kan makhrajnya sama tuh di torful lisan bertemu dengan akar gigi, ya kan? Akar gigi seri atas. Tapi apa yang membedakan suara yang berbeda? Sifatnya. Nah, jika qori tidak mempraktekkan semua sifat huruf pada huruf yang dia ucapkan itu, maka lafaz hurufnya akan berbeda atau akan salah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal sifat huruf, bakal fatal. Ya, walaupun sebenarnya sifat huruf ini termasuk lahan khofi ya. Tapi kalau misalnya berlebihan banget, salahnya bisa merubah pengucapannya ya. Bisa berubah hurufnya dan bisa menjadi lahan jali. Ya, sudah belajar ya, khofi, jali itu apa? Ada di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi pengertian sifat menurut bahasa adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan suatu makna. Ya, ini kalau misalnya secara bahasa ya. Bisa secara makna hisi misalnya. Hisi itu misalnya indrawi ya, yang nampak. Misalnya kamu itu putih, kamu hitam, kamu itu tinggi, kamu itu pendek atau rambut kamu keriting. Nah, itu yang nampak. Nah, itu sifat ya kan yang kita tahu secara umum. Nah, kalau misalnya secara maknawi yang abstrak itu ilmu ya. Nah, seperti ilmu ya. Jadi sesuatu yang abstrak itu sifatnya. Misalnya bau ya misalnya. Aromanya kayaknya agak-agak gimana gitu. Nah, kalau misalnya secara istilah ya. Secara istilah tuh apa sih? Nah, di sini juga ada disebutin bahwa sifat secara bahasa adalah maqama bisyai'i minal ma'ani al-hissiyah al-ma'nawiyah. Sama ya. Apa-apa yang melekat pada sesuatu, baik itu indrawi atau maknawi yang menjadikan ciri terhadapnya gitu. Nah, itu namanya sifat secara bahasa. Tapi kalau misalnya menurut istilah al-halatul lati ta'ridu lil harfi 'indan nutqi, yaitu keadaan tertentu yang datang pada suatu huruf tatkala kita mengucapkannya, melafazkannya ya. Hal tersebut yang menjadikan pembeda antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Tapi ada juga di sini disebutkan sifat huruf itu secara istilah adalah kaifiyatun tazharu fil harfi 'inda husulihi fi makhrajihi wa ya'rifu ma bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin wa nahwi dzalik. Jadi maksudnya ada cara yang nampak pada suatu huruf saat keluar dari makhrajnya ya kan. Nah, kita beda nih, makhrajnya sama nih, tapi kita cara membedakannya adalah dengan kita mengenali sifat tersebut, ya kan?
dengan kita mengenali sifat tersebut. Baik itu sifatnya jahar, hamas, qalqalah, dan lainnya. Mungkin sebagian dari antuna di sini sudah belajar apa itu sifat huruf hamas, jahar, tapi sebagian dari antuna ada yang belum belajar ya. Baik. Kita masuk di sini sifat. Jadi kenapa kita harus mengenal sifat? Kita ulangi lagi. Di sini ada beberapa manfaatnya. Pertama apa? Pertama, kita dapat membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama, ya kan? Kayak misalnya antara huruf sin dengan sod, makhrajnya sama, tapi beda dari segi sifatnya, ya kan? Kalau kita salah sifatnya, maka huruf sod bisa terdengar seperti huruf sin dan sin bisa terdengar seperti huruf sod. Nah, begitu. Nah, itu bisa jadi jali kalau kita tidak mengenal sifat huruf. Yang kedua manfaatnya adalah kita dapat mengetahui huruf yang paling lemah dan huruf yang paling kuat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui sifatnya. Kayak huruf to, Ana pernah bilang, huruf to adalah huruf yang paling kuat di antara 29 huruf hijaiyah. Nah, huruf yang paling lemah huruf apa? Kalian tahu? Huruf H. Huruf H adalah huruf yang paling lemah. Makanya kalau misalnya kita baca Quran, ketika bertemu huruf H, kalau misalnya kita nggak perhatian di huruf H-nya, itu bisa hilang bunyinya. Kayak kayak masa ihdinas sirata. Kalau misalnya kita nggak perhatian di huruf H, kedengarannya hilang. Ihdinas sirata, nggak kedengaran kan? Nah, harusnya dijelasin. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, apa fungsi dan apa manfaat dari kita mempelajari sifat huruf ini adalah dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Misalnya kita tahu dari segi teori, beginilah cara pengucapannya, kayak ginilah lidahnya, kayak ginilah mulutnya. Tapi karena kita nggak tahu sifatnya, ya susah juga, ya kan? Cara memperindah pengucapannya itu dengan kita mempelajari sifatul huruf. Baik. Nah, sama ya. Jadi sifat huruf ini terbagi menjadi dua ya. Ada sifatun laha dhid wa sifatun laisa laha dhid atau la dhidda laha. Nih, di sini sifatun, sifat artinya laha dhid, memiliki lawan. Ya, memiliki lawan. Aja ada lawannya gitu. Sifatun la dhidda laha, sifat yang tidak ada lawan. Nah, di sini ada. Nah, ya. Sifat yang ada lawannya itu disebut sifatu lazimah. Bisa disebut dengan sifatul lazimah. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau misalnya tanya, sebutkan sifat-sifat lazimah. Kalian udah tahu. Oke? Dia bisa disebut sifatul lazimah atau sifatul zatiyah. Zatiyah ya. Lazimah atau zatiyah itu adalah sifat yang memiliki lawan. Sifatun lahadid ya. Kalau sifat yang tidak memiliki lawan itu bisa disebut dengan sifatun aridah. Ya, aridah. Baik. Nah, sifat yang memiliki lawan itu ada 10 sifat ya. Memiliki sifatnya ada 10 tapi berlawanan. Jadi 5 tapi ada lawannya. Jadi 10 totalnya. Ya. Nah, pertama di sini ada al-hamsu, lawannya al-jahru, asyiddah, lawannya ar-rakhawah, tapi di antara keduanya ada ya. Ada orang ketiganya tuh. Orang ketiganya at-tawassut. Nah, al-isti'la lawannya al-istifal, al-itbaq lawannya al-infitah, al-idlaq lawannya al-ismat. Nanti kita akan belajar ini semua. Nah, dua sifat terakhir ya, idlaq sama ismat ini memiliki banyak pengaruh terhadap bahasa Arab dan tidak berpengaruh dalam pelafalan. Jadi sifat terakhir ini nggak ada sebagian ulama nggak nyebutin ya, karena dia tuh lebih fokus ke kaidah bahasa Arab tapi ke lafaz nggak terlalu gitu katanya. Kita pakai yang ini aja ya, yang 5. Dan sifat yang tidak memiliki lawan ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada as-safir, al-lin, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi, al-istitalah, al-qalqalah, al-ghunna. Insyaallah kita hari ini akan belajar sifat hamas dulu sama al-jahru ya. Nah, tayyib. Apa itu al-hams? Apa itu al-hams? Secara bahasa artinya al-khofa. Khofa artinya adalah tersembunyi. Ya, harus tahu. Kalian pelan-pelan menghafal bahasa Arab ya. Walaupun yang nggak punya basic bahasa Arab, kita belajar pelan-pelan ya.
Al-khofa artinya tersembunyi. Atau bisa juga diartikan dengan samar. Tersembunyi atau samar, sama aja ya. Nah, adapun secara istilah artinya adalah al-khofa'u fis sam'i natijatan fitahil witri as-sautaini adam ihtizaziha wa jarayanin kathirin lihawain nafsi. Samarnya suara pada pendengaran, ya. Jadi pas didengerin tuh samar bunyinya. Akibat terbukanya dua pita suara. Nanti kita lihat gambarnya ada nanti di bukunya Syekh Aiman. Tidak ada getaran pada keduanya ya, nggak ada getaran. Getaran di mana maksudnya? Getaran di pita suara, nggak ada getaran sama sekali. Kalau misalnya untuk huruf hamas, nanti Ana contohkan, serta banyaknya nafas yang mengalir ya. Untuk huruf hamas ini nafasnya banyak yang mengalir. Oke. Nah, jadi mengalirnya nafas saat melafazkan huruf itu, saat kita mengucapkan huruf tersebut karena si huruf ini lemah. Jadi huruf hamas ini termasuk huruf-huruf yang lemah. Nah, yang paling lemah tadi Ana bilang apa? Huruf H yang besar ya. Nah, seiring melemahnya tekanan huruf itu pada makhrajnya, ya kan? Ketika huruf yang memiliki sifat samar atau hamas, adanya aliran nafas, maka yang membuat huruf tersebut lemah, yang menyebabkan lemah adalah tekanan hurufnya pada makhrajnya, tekanannya kurang gitu. Nah, di sini hurufnya adalah ada 10 ya. Fahassahu syakhsun sakata. Jadi hamas ini mengalir udara saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Hurufnya ada 10 apa aja? Fahassahu syakhsun sakata atau sakata fahassahu syakhsun ya. Jadi kita ngambil dari huruf-hurufnya nih. Ada fa, ha, sa, ha, shin, kho, shod, sin, kaf, dan ta. Jadi ketika kita mengucapkan huruf yang hamas, pita suaranya terbuka nih. Aduh, ganggu aja nih notif. Nah, terbuka nih. Ini cuma gambar ya, nanti ada yang aslinya nih. Nah, kayak gini terbuka nih. Ini contohnya kalau sin. Contoh ya, s. Nah, kayak gitu. Ini kalau misalnya kita lagi nyebut s, itu pita suaranya terbuka. Nah, terbuka nih. Kita lihat gambar yang di Syekh Aiman ya. Ini jelas banget di sini. Nah, lihat ya, si pita suaranya terbuka, ya kan? Terbuka. Terus suaranya samar didengar. Al-khufa'u fis-sami. Ya kan? Ini contohnya huruf shin ya. Ash. Coba kalian taruh tangan kalian di depan mulut kalian. Kalian rasakan udaranya. Pasti kerasa kan? Ash. Ya kan? F. Ini huruf-huruf tadi. Apa lagi? S. Ah. Nah, kalian taruh telapak tangan kalian di depan mulut kalian. Kerasa kan udaranya ya. Tapi coba kalian letakkan tangan kalian di tenggorokan kalian. Di bagian dekat pita suara itu. Kalian nggak akan merasakan getaran apapun. Ihtizaz, bahasanya ihtizaz, getaran. Kalian nggak akan merasakan getarannya kayak tadi contohnya. As. Ash. Kerasa. Nggak kerasa. Kecuali kalau itu memang kerasa getarannya karena dia memang makrotnya di aksal halq ya, di pita suara beda. Jadi keadaan kita mengucapkan huruf hamas itu pita suaranya itu terbuka ya. Jadi nggak ada tekanan sama sekali dan udaranya banyak. Udaranya tuh banyak. Terus beda halnya kalau misalnya kita ngucapin huruf ghain. Itu kerasa getarannya tapi nggak ada udara di mulut kita. Kalau misalnya kita ngucapin huruf ghain ada udara di mulut kita kerasa, berarti salah. Ucapannya salah. Kenapa? Karena ghain bukan sifatnya hams, ya. Ingat, bukan sifat dari hams. Jadi selain huruf-huruf 10 yang disebutkan tadi, berarti itu bukan sifat hams, tapi lawannya itu jahar. Misalnya nggak kerasa udara, berarti benar. Kalian pegang tenggorokannya, kerasa pita suaranya itu tertutup. Itu al-jahar itu nanti, nah lihatkan gambarnya ya. Kerasa getaran kan? Contoh huruf yang lain, misalnya huruf apa ya? Apalagi nih? Elko, kerasa. Atau apa lagi nih? Ab, 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 ab. Kerasa kan? Getarannya di tenggorokan tapi nggak ada angin. Ab. Kalau ada angin, berangin banget gitu, itu salah. Karena yang berangin banget itu sifatnya hamas ya. Nah, cara kita mengetahui hamas atau enggak ya. Jadi hamas itu sangat jelas ketika
huruf tersebut keadaannya sukun. Itu jelas banget ya. Kayak anak tadi, contohnya misalnya tashkurun, tashkurun nih. Lihat gambarnya yang di Syekh Aiman di sini ada aliran udara. Itu kita pas ngomong shh, kerasa di tengah, di apa makrotnya di tengah lidah. Coba ash, ash, kerasa kan? Si tengah lidah naik dan kerasa angin itu mengalir dari mulainya tengah lidah. Shh, ash, kerasa nggak? Kerasa ya? Kayak gitu. Kayak gitu kerasa. Ash. Nah, tapi kalau misalnya itu kalau misalnya sukun, tapi kalau misalnya keadaannya lagi enggak, bukan sukun ya, harokat, misalnya syakirun, syakirun, hamasnya tidak lebih jelas daripada ketika sukun ya kan. Nah, misal lagi fa dengan af. Beda kan? Lebih jelas ketika sukun ya kan, hamas itu. Nah, fi dengan if. Beda. Ini sekilas tentang hamas. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke al-jahr. Apa itu al-jahr? Al-jahr itu secara bahasa artinya jelas. Kalau nggak salah. Ya benar, lawannya dari al-hams ya. Secara istilah artinya secara istilah tajwid ya, artinya adalah tertahannya suara ketika mengucapkan atau melafazkan huruf tersebut disebabkan tertutupnya pita suara yang sudah Anda jelaskan tadi sebelumnya dengan sangat kuat, karena kuatnya tekanan pada makrotnya itu, saking sifatnya itu kuat dan tekanannya itu kuat, maka si pita suara pun tertutup, maka jadilah bunyinya itu jahr, bukan hams. Udara pun nggak banyak, ya kan, nggak mengalir dengan banyak ya. Tertahannya suara adalah sifat yang sangat kuat, namun tidak seluruh huruf jahr memiliki kekuatan yang sama. Ingat, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah semua huruf jahr itu kekuatannya sama? Jangan dijawab iya, salah ya. Jadi kalian bakal ujian kan? Perhatiin ini. Jadi semua sifat jahr itu kuat, tapi kekuatannya nggak sama, tingkatannya beda-beda, tergantung sifat lain dimilikinya. Jadi setiap huruf itu punya sifat, tapi nggak mesti sifatnya itu sama semua. Pasti ada bedanya gitu. Ya. Nanti kalian akan belajar beberapa sifat yang lain. Sudah Anda sebutin tadi kan, ada al-rukhawa atau wasut ya. Tuh. Jadi tergantung sifat yang lainnya. Nah, ini lihat ya gambarnya. Tertutup pita suaranya kan? Tertutup. Ai, i. Kerasa kalian pegang tenggorokannya getar, bergetar. Tapi pas kalian taruh telapak tangan kalian depan mulut, gak ada rasa angin. Kalau kalian kerasa angin berarti salah kalian. Iyanya, betulin lagi. Ai. Nah, coba getar tenggorokannya. Coba kalau misalnya kita tadi pas nyebutin yang hamas nggak ada getaran sama sekali. Nggak ada kan? Nah, jadi selama pengucapan huruf jahar, dua pita suara itu ketutup gitu. Kayak nguncup-nguncup gitu loh, pas getar tuh kayak dia ngatuk-ngatuk deh. Ngatuk-ngatuk kecil. Tuk kayak gitu. Nutup-nutup gitu, katup-katup. Kan biar keluar suaranya kan. Jadi katup-katup gitu. Nah, jadi suaranya tertutup, adanya getaran pada keduanya. Nah, kita lihat yang di Syekh Aiman nih. Nah, mana tadi? Nah, tuh lihat ya. Ini yang aslinya ya, gambar dari tenggorokan langsung dipakai apa itu namanya? Kalau bisa ngelihat organ dalam tuh kalau orang-orang operasi, nggak tahu namanya. Kayak gini nih, ketutup. Nanti dia pas kita nyebutin kayak al, nah al juga tuh lam ya, al, rasa getaran, al. Nanti si pita suara itu gini-gini, buka tutup kayak gitu. Nah ini nih, lihat nih perbedaannya. Ketika kita ngucapin as, terbuka pita suaranya gini. Nah, tapi yang tenggorokannya pun nggak ada rasa apa-apa, as, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nyebut zai di situ, az, ngatuk-ngatuk nanti dia pita suaranya tutup gitu. Zzz. Terus juga kita ngerasa banget getarannya di pita suara di tenggorokan pas kita pegang kayak gini. Zzz. Tapi kalau misalnya kita kayak gitu. Ya. Sampai di sini sudah dulu. Antuna yang hadir di Zoom, ada yang mau ditanyakan? Siapa nih yang hadir? Tidiana, Tivirial. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Kita tutup dulu ya rekamannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada yang mau tanyakan Kak dari siapa nih namanya?